Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd. Jamaah sholat duhur Masjid Jami Al Ihsan yang dimuliakan Allah. Kita akan membaca kitab, ngaji bersama, belajar bersama tentang ilmu usulul fikih. Usul fikih yang kita baca adalah kitab Usulul Fikih karya Imam Muhammad Abu Zahrah, ulama kesyahur dari Mesir. Di samping itu kita juga nanti akan combine, kita baca juga sebagai pelengkap. Ada beberapa kitab, di antaranya adalah Al-Wajiz fi Usulul Fikih karya Dr. Az-Zuhaili dari Suriah. Kemudian juga ada Al-Wajiz fi Usulul Fikih karya Dr. Abdul Karim Zaidan. Ada beberapa kitab usul fikih yang nanti kita akan jadikan sebagai referensi tambahan supaya kitab pokok usul fikih karya Al-Imam Muhammad Abu Zahrah tadi bertambah luas penjelasannya. Sebelum itu ingin saya sampaikan kepada jamaah sekalian, kenapa kita perlu belajar dan tahu ilmu usulul fikih. Apakah kita akan menjadi seorang mujtahid yang menggali sendiri hukum-hukum Islam, atau kita hanya sekedar tahu? Ala kulli hal, kita nampaknya memang tidak akan menjadi mujtahid, dan bisa saja itu adalah hal yang mustahil, karena syarat menjadi mujtahid itu terlalu berat. Di samping kita menguasai ilmu Al-Quran, ulumul Quran, juga ada ulumu al-hadis. Di samping juga banyak membaca kitab-kitab karya ulama-ulama para mujtahid tempo dulu. Tapi yang terpenting dengan mengetahui ilmu usul fikih ini, kita akan menjadi orang yang cerdas, tidak fanatik, walaupun kita tidak tahu dalilnya, tetapi kita bisa mencerna dengan akal dan pikiran kita. Dengan demikian, dipastikan orang yang tahu sedikit atau banyak tentang ilmu usul fikih, dia akan bisa berpikir, bisa membedakan antara fanatik, mendukung satu pendapat membabi buta, atau bisa juga menjadi orang yang sangat moderat, karena dia tahu dalil, tahu dasar, di samping akal juga bisa menjadi bagian dari dalil itu sendiri. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Apa sih pentingnya mengetahui ilmu usul fikih? Yang pertama, dengan tahu ilmu usul fikih, kita bisa memahami agama secara mendalam. Dengan mendalami ilmu usul fikih, berarti kita tengah menyelami agama lebih dalam lagi. Bukan hanya pada bagian permukaannya saja, ya, tetapi lebih dari itu, kita tahu dalil yang lebih kuat, kita tahu cara berpikirnya, kita tahu bagaimana hukum itu bisa dilogikakan. Itu yang pertama. Jadi tidak hanya sebatas
teks yang tertulis, hukum yang sudah diputuskan, tetapi kita tahu bagaimana proses hukum itu diketemukan. Lebih dalam lagi kita mengerti agama. Yang kedua, dengan tahu dan ngerti ilmu usul fikih, kita mampu merespon persoalan-persoalan dan isu-isu mutakhir yang tidak diketemukan jawabannya dalam teks-teks agama, baik teks Al-Quran atau nas Al-Quran, nas hadis, dan juga nas-nas yang lainnya. Maka itu perlu melakukan ijtihad atau upaya memperoleh hukum menggunakan kaidah-kaidah dan teori-teori usul fikih yang sudah dibangun oleh para mujtahid. Itu yang kedua. Saya ulang lagi, yang kedua, kita menghadapi persoalan-persoalan baru, di mana persoalan isu-isu baru itu tidak diketemukan nas dalilnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, maka dengan menggunakan ilmu usul fikih, kita bisa menemukan hukum yang belum diputuskan atau belum ada dalilnya, walaupun kita tidak begitu tahu masalah-masalah yang sebenarnya, tetapi dengan menggunakan kaidah-kaidah yang disusun oleh para ulama usul fikih, kita bisa menemukan hukumnya. Jadi persoalan-persoalan baru yang belum ada hukumnya itu hanya bisa diketemukan hukumnya, ditetapkan hukumnya oleh ulama usulul fikih. Maka kalau ada orang yang mengatakan, oh dalilnya tidak ada, dalilnya tidak ada, dalilnya tidak ada, berarti haram, maka orang ini perlu belajar ilmu usulul fikih. Yang ketiga, kita akan mengetahui hikmah dan rahasia legalisasi syariat. Syariat itu aturan, ada ketentuan hukum. Jadi syariat itu adalah aturan. Aturan yang legal. Nah, aturan yang legal itu tidak hanya sebatas yang tertulis, tapi kita dengan memahami ilmu usul tahu ada hikmah apa. Karena hukum itu ditetapkan berdasarkan kemaslahatan. Nah, kemaslahatan umat. Nah, kita akan tahu hikmahnya. Kenapa ini boleh, kenapa itu tidak boleh. Itu kita tahu dari mempelajari ilmu usulul fikih. Yang keempat, kita akan bisa menempis dugaan beberapa aliran yang muncul belakangan, yang dimunculkan oleh orang-orang yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Dan saudara tahu, di Indonesia ini adalah ladangnya berbagai macam aliran. Aliran apa saja pasti di situ ada pengikutnya. Nah, pengikutnya kenapa begitu mudah? Kenapa dengan aliran baru itu orang bisa tertarik? Karena di samping adanya kebodohan, tentu dengan aliran baru itu mereka dijanjikan akan mendapatkan keuntungan materi setidak-tidaknya. Atau keuntungan apa yang bisa menyenangkan. Itu yang dipahami oleh orang. Tetapi ketika kita tahu ilmu usul fikih, mengetahui
kaidah-kaidah usul fikih, maka kita menjadi tahu sebuah aliran itu sesat atau tidak sesat. Yang kelima, saudara sekalian, kita akan bisa menjaga pendapat para pakar fikih dan kita tahu kesesatannya orang yang mengaku-ngaku sebagai ahli fikih. Karena orang ahli fikih itu aslinya hanya seperti pramusaji. Dia hanya membaca apa yang dia ketemukan dalam tulisan apa, lalu disampaikan, dimunculkan, disajikan kepada para jamaah atau pengikutnya. Itu orang yang hanya menguasai ilmu fikih. Jadi kalau boleh saya gambarkan, apa bedanya ilmu usulul fikih dan ilmu fikih? Kalau ilmu usulul fikih itu adalah orang yang meracik, membuat masakan dengan diambil dari berbagai bahan, ada bumbunya, ada materinya, ada bahannya, lalu diolah menjadi masakan, maka setelah siap menjadi masakan, masakan itulah yang dihidangkan oleh ahli fikih. Ya, karena itu tidak mustahil orang yang hanya membaca, hanya tahu fikih yang sudah disajikan itu, bisa saja tersesat karena yang dibaca hanya makanan yang sudah tersaji, tapi berbeda dengan usul fikih. Dia yang meracik, dan dia tahu makanan yang disajikan itu ada bahan-bahannya apa. Ahli usul fikih yang paling tahu. Maka ahli usul fikih tidak tersesat, tapi ahli fikih yang hanya membaca itu bisa tersesat. Ya, itulah pentingnya kita memahami atau paling tidak tahu sedikit tentang ilmu usulul fikih. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, maka tidak ada salahnya kita mencoba tahu sedikit tentang ilmu usul fikih. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita di samping memahami agama secara mendalam, kita juga bisa mengolah pikiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan bisa menjadi orang yang menemukan hikmah. Yang berikutnya, kita akan menjadi orang yang moderat, tidak mudah menyalahkan, dan tidak merasa paling benar. Tapi kalau orang ahli fikih syariahnya mantap, urusan fikihnya mantap, biasanya paling mudah menyalahkan orang, dan dia hanya berdalil, dalilnya ada di kitab ini, dalilnya ada di kitab itu. Tetapi kalau ahli usul fikih, dalilnya di kitab mana, terus kedudukan dalil itu sampai di mana, kekuatan dalil itu seperti apa, itu disampaikan, diketahui oleh orang-orang yang punya ilmu usulul fikih. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan memulai membaca kitab usul fikih karya Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, ulama terkenal di Al-Azhar, Mesir. Wallahu wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.